Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Senin 30 Oktober 2023 bertepatan dengan malam ke-16 dari bulan Rabi' Ats-Tsani alaf arba'umi'ah khamsa wa arba'un. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-6 di dalam Kitab Tauhid. Qala al-muallif rahimahullah au fi hifd fi tasmi' min hifd wa ma fi. Khalas kamaltum. Qala al-muallif rahimahullah babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Maka berkata penulis rahimahullah di dalam Kitab Tauhid bab minasyirki. Maka min di sini litabi'id, maknanya dari kesirikan. Famakna asyirku katsir, maknanya dari kesirikan itu banyak. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, beristighatsah, beristi'adah, dan yang lainnya kepada selain Allah, maka ini jelas kesyirikan. Maka kalimat minasyirki min yufidu at-tab'id sebagian, maka maknanya dari kesirikan juga adalah menggantungkan kalung ataupun apa saja dari ikatan yang dikalungkan di leher atau di tangan, seperti antum lihat orang-orang dulu. Maka dengan keyakinan liraf'il bala au daf'ihi, untuk mengangkat bala, sehingga orang yang menggunakan itu dia meyakini bahwa bala dan musibah akan terangkat. Maka ini adalah dari kesyirikan. Dan beristidlal penulis rahimahullah dengan Al-Quran dan juga dengan hadis-hadis. Adapun Al-Quran seperti di dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradaniya Allahu bidurrin hal hunaka syifatu durrihi." Maka disebutkan oleh Allah, katakanlah kepada mereka, bagaimana pendapat kamu dari mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Maka jika Allah menginginkan kepadaku bidurrin, kemadaratan, hal hunaka syifatu durrihi, apakah bisa dari mereka para makhluk yang disembah selain Allah itu mengangkat kemadaratan di saat Allah memberikan kemadaratan? Maka di sini qul afara'aitum, maknanya maka jelaskanlah, ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunaka syifatu durrihi.
Jika Allah hendak mendatangkan kemadharatan kepadaku, maka apakah sesembahan-sesembahan yang engkau sembah kepada selain Allah dari patung berhala, ataupun wali-wali, ataupun bahkan para nabi seperti Yesus Kristus ataupun Uzair, kata mereka, itu dapat menghilangkan kemadharatan tersebut? Dan di dalam matan ini hanya sekian lafadznya. Maka di dalam Al-Quran lebih menjelaskan lagi. Maka disebutkan au aradani birahmatin hal hunna mumsikat rahmatihi, yang tidak ada di dalam matan. Maka begitupun kebalikannya, jika Allah menginginkan kepada aku memberikan rahmah, maka bisakah mereka, makhluk-makhluk yang disembah selain Allah itu, menahan rahmatnya kepadaku? Maka inilah ayat di dalam surat Az-Zumar, yang mana ayat ini barakallahu fikum ingin menjelaskan kepada kita tentang permasalahan mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, bahwa mereka itu tidak ada faidah dari memberikan manfaat ataupun menjauhkan dari madarat. Ini makna dari ayat, dan hubungannya dengan bab minasyirki lubsul halqah wal khayt, dikarenakan berhubungan dengan tujuannya mengambil manfaat dan mencegah dari madarat. Maka kenapa penulis mendatangkan ayat ini yang berhubungan dengan para sesembahan yang disembah kepada selain Allah itu tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa menahan madarat dan tidak bisa menahan rahmah jika Allah memberikan rahmah kepada hambanya, kemudian yang disembah selain Allah ini bisa menahannya, tidak. Maka hubungannya bagaimana dengan ayat ini dan bab? Hubungannya adalah tentang permasalahan menyimpan jimat-jimat di leher ataupun dikalungkan ataupun diikatkan di tangan. Maka ini semua jimat-jimat itu tidak bermanfaat karena tidak bisa mencegah madarat dan tidak bisa memberikan dari rahmat ataupun memberikan rizki dan sebagainya. Maka ini hubungan ayat dengan al-bab yang ada. Maka di dalam ayat ini dinafikan oleh Allah tentang an-nafa' wal madarrah minallah jalla wa ala faqat wala syai'un yanfa' wa yadur ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada selain dari Allah yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Maka begitupun patung-patung yang disembah, dan begitupun wali-wali yang dikeramatkan kuburannya dan dianggap bisa memberikan jawaban dari doa-doa, tidak ada faidah sama sekali. Maka kalimat kul, katakanlah kepada mereka, afara'aitum. Maka di sini muta'ajiban dari mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka dikatakan oleh Allah di sini tidak ada faidahnya. Jika Allah in aradaniallahu bidurrin, jika Allah ingin memberikan kepadaku madarat,
hal hunaka syifatu durrihi, maka bisakah mereka itu mengangkat kemadharatan sehingga mereka mengalungkan jimat-jimat untuk tujuan agar tidak terkena corona. Dan itu yang dilakukan kepada anak-anak yang kecil yang kita lihat. Maka anak-anak kecil yang baru lahir bisa antum lihat menggunakan kalung. Itu bukan permasalahan zina ataupun permasalahan lifestyle ataupun permasalahan gaya hidup. Bagi para bayi itu harus dikalungkan sesuatu, tidak. Bahkan seperti menggunakan cincin dari kain atau dari apa saja, maka itu bukan lifestyle, gaya hidup bayi-bayi. Dan begitupun di kamar bayinya itu kita lihat ada sapu lidi kemudian ditusuk-tusuk bawang, iya, bawang merah atau cabai, iya, antum lihat. Maka kita melihat pemandangan seperti itu banyak dari awam-awam yang mana di rumah-rumah mereka disimpan sapu lidi yang ada cabai dan sebagainya. Kemudian dikalungkan bayi ini. Dan itu bukan lifestyle, gaya hidup. Bahwa bayi-bayi harus trennya itu sekarang lagi dikalungkan, lagi model, lagi mode. Bukan. Tetapi ada tujuan tertentu. Maka di sini dibantah oleh Allah. Jika Allah menginginkan kepadaku kemadharatan, maka apakah sesembahan selain Allah itu bisa menahan kemadharatan itu? Atau au aradani birahmatin hal huna mumsikatu rahmatihi? Maka jika Allah menginginkan rahmat kepadaku, apakah jimat-jimat dan yang disembah kepada selain Allah itu bisa menahan rahmat Allah kepadaku? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalu almutawakkilun. Maka katakanlah hasbiyallah alaihi, hanya cukup Allah saja pada perkara itu. Di mana orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah, mereka bertawakal. Maka ini wajah pendalilan dari ayat, dan wajah pendalilannya jelas tentang permasalahan kalung-kalung dan jimat-jimat. Dia tidak bisa memberikan manfaat bagi bayi-bayi dan tidak bisa memberikan madarat bagi bayi-bayi tersebut. Adapun setelah menyebutkan ayat, maka penulis menyebutkan hadis, dan di hadis ini tentunya pendalilannya asyrah, lebih jelas daripada Al-Quran. Dan itulah dari sifat